Dalam rangka membahagiakan orang yang kita sayangi, segala upaya dilakukan, memberi yang terbaik. Dan kebanyakan yang namanya membahagiakan seringkali justru misalnya membahagiakan orang tua itu dengan memberikan penghasilan yang kita punyai atau dana atau juga barang, hadiah yang terindah, termahal mungkin itu lalu diberikan. Atau mungkin ada juga yang ingin memberikan berupa sebuah prestasi, gelar akademik. Bagaimana dia bisa berhasil di dalam usahanya dan lalu kemudian itu dibaktikan kepada orang tua. Demi untuk supaya orang tua menjadi bahagia. Atau masih banyak lagi contoh-contoh orang membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Segala hadiah diberikan. Namun ada satu yang sebenarnya kita seringkali tidak sadari bahwa ketika kita berusaha membahagiakan orang yang kita sayangi dengan memberikan umumnya barang atau uang, sesungguhnya itu semua bisa hilang. Barang bisa tidak ada lagi. Uang juga bisa habis. Karenanya apa sebenarnya dan seharusnya hadiah yang kita bisa berikan untuk orang yang kita sayangi? Tentu saja tidak salah memberikan barang atau uang. Tapi ada satu yang lebih penting dari itu. Ada hadiah yang sesungguhnya tidak bisa hilang sama sekali ketika dia sudah diberikan dan diterima dengan baik oleh si penerimanya. Apakah itu? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua ayat. Dari Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila dia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika kita berbicara tentang karya Roh Kudus, banyak hal yang sering menyebutkan itu punya kuasa yang menguatkan. Punya kuasa yang sangat dahsyat. Bukankah peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta itu digambarkan dengan kekuatan alam yang dahsyat, gambaran-gambaran seperti nyala api, lalu ada angin kencang yang bertiup, dan fenomena alam yang digambarkan seolah-olah memang Roh Kudus itu adalah sosok yang begitu kuat, dahsyat, dan dia digambarkan sebagai pribadi yang penguat, yang menguatkan orang percaya. Tapi ada satu dimensi Roh Kudus atau karya Roh Kudus yang seringkali kita tidak pahami atau kita abaikan. Yaitu bukan saja sebagai penguat, tetapi Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengingat. Berarti dia bukan semata penguat, tapi dia juga adalah pengingat kita. Inilah karya Roh Kudus yang justru dikatakan tadi di dalam Yohanes 16 ayat 13 bahwa Roh itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia menyampaikan apa yang didengarnya dan dia beritahukan kepada setiap orang percaya. Yang berarti Roh kebenaran itu adalah satu sosok yang bukan sekedar kuasa yang membuat seseorang itu menjadi bisa memahami akan hal-hal yang kekal, hal-hal yang akan datang. Dan sekaligus dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh yang sama juga akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan. Menarik sekali kata mengingatkan orang percaya tentang semua yang Tuhan katakan itu digunakan sebuah kata hipomimnesko. Hipomimnesko. Hipo itu under atau di bawah, mimnesko itu remember atau mengingat. Orang yang sungguh hipomimnesko atau dalam bahasa kata kerjanya dikatakan mengingatkan atau membuat seseorang menjadi ingat terus-menerus, atau tadi hupomimnesko yang berarti di bawah pengingatan.
Ini yang membuat kita akhirnya bisa sadar tentang sesuatu yang bisa hilang dari ingatan atau yang tidak bisa hilang. Berarti roh yang sama itulah yang mengingatkan kita, bukan saja menguatkan. Dan lalu apa kaitannya dengan hadiah sebagai tanda kita mau membahagiakan orang lain? Kita perlu menanamkan dalam mindset atau pikiran kita bahwa membahagiakan orang yang kita sayang itu jangan semata hanya beri barang atau uang yang bisa hilang. Tapi hadiahilah dia dengan hadiah yang tidak bisa hilang. Apakah itu yang tadi saya tanyakan? Hadiah yang tidak bisa hilang itu adalah kasih sayang ilahi. Ini yang melampaui uang dan barang yang dibutuhkan. Kebutuhan akan barang, akan uang itu sementara saja. Setelah diberikan, sudah kebutuhannya hilang, tidak perlu lagi karena sudah diterima. Dan apa yang diterima itu berupa barang atau uang itu juga bisa hilang. Tidak ada lagi barang setelah dipakai atau mungkin sudah rusak, tidak bisa lagi dan dia akan hilang. Begitu juga uang, apalagi uang katanya digambarkan seperti air yang mengalir begitu cepat, kita terima lalu habis begitu saja. Apakah salah barang dan uang? Tidak ada yang salah. Tetapi yang lebih utama dan yang tidak bisa hilang itulah yang paling penting untuk kita hadiahi sebagai tanda kita mau membahagiakan orang yang kita sayangi. Wong namanya orang yang kita sayangi, hadiahilah dia dengan kasih sayang. Tapi kasih sayang ilahi yang kekal, yang abadi, tidak bisa hilang. Dan yang lebih lagi, tidak bisa hilangnya itu bukan semata bicara kasih sayangnya itu yang tidak bisa hilang. Tapi dia juga tidak bisa hilang dari ingatan seseorang. Tidak bisa hilang lalu dilupakan begitu saja. Kasih sayang ilahi adalah sesuatu yang selalu teringat, terkenang, terngiang oleh roh Tuhan. Ini kenapa ayat ini yang saya angkat berbicara tentang hadiah yang tidak bisa hilang. Yaitu hadiah kasih sayang ilahi yang oleh rohnya selalu terngiang, terkenang, menetap kuat, dan bahkan memegang hidup orang percaya. Inilah yang seharusnya kita berikan kepada orang yang kita sayangi. Entah orang tua kita, entah pasangan hidup kita, entah anak kita, atau mungkin sanak saudara, kerabat, atau sahabat kita. Hadiahilah hadiah yang tidak bisa hilang, yaitu kasih sayang ilahi. Sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan supaya kita bisa melihat bagaimana karya Roh Kudus. Itu adalah karya yang sangat dibutuhkan untuk seseorang memahami akan kasih sayang ilahi yang tidak bisa hilang, yang selalu terngiang-ngiang di telinga, yang tak henti dikenang-kenang di dalam hati. Semua itu karena karya Roh Tuhan yang memampukan kita terngiang dan mengenang akan kasih Tuhan. Kita tahu kasih Tuhan, kita tahu Allah Maha Kasih, kita tahu kita juga butuh kasih. Tetapi untuk kasih itu terus-menerus menetap dan ada dalam pikiran kita dan hati kita, itu adalah pekerjaan Roh Allah, Roh Kudus, yang memampukan kita untuk tidak pernah bisa lupa. Selalu ada dalam ingatan kita tentang betapa dahsyatnya kasih sayang ilahi. Karenanya hari ini kalau kita merasa Tuhan tidak mengasihi, kita merasa kita ini tidak bahagia, kita merasa ini kita tidak peroleh apa yang kita minta dari Tuhan, berdoa agar Roh Kudus itu mengiangkan di telinga kita dan memampukan kita untuk mengenang-ngenang dalam hati kita tentang karya Allah yang luar biasa itu. Mari berjalan di dalam rohnya, dalam pimpinannya, dalam minggu-minggu ini ketika kita merenungkan akan karya Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu juga membentuk kita, bahkan dia ada dalam hati kita. Dia akan menjadikan kita pribadi yang terus-menerus mengenang dan mengiangkan kasih Tuhan. Amin.